Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat siang sahabat Gemilang. Kembali lagi Dharma Wijaya siang hari ini 12 Agustus 2025. Momen spesial masih dalam rangka dan juga suasana kemerdekaan. Kita tetap semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dan salah satu kegiatan positif yang hari ini bisa Anda ikuti bersama kami adalah kegiatan talk show Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah, langsung dari Studio 1 LPPL Radio Gemilang 96.8 FM, jendela musik dan informasi. Dan kali ini spesial, kita juga akan membahas sesuatu yang sempat membuat kita geger di Kabupaten Magelang. Karena kegiatan ini memang baru pertama kali dilakukan. Dan kira-kira kegiatan apa itu? Yes, bener banget. Hari ini kita akan membahas terkait tema yang sangat menarik, yaitu VDK 25, yaitu verifikasi data kemiskinan di tahun 2025. Tentunya sahabat Gemilang juga baru tahu, ternyata ada ya verifikasi data kemiskinan, ada. Makanya kalau ingin mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan ngobrol sejenak kurang lebih selama 1 jam ke depan dengan narasumber yang kali ini sudah hadir di studio Gemilang FM. Ini narasumbernya juga luar biasa di tengah-tengah kepadatan beliau bekerja, di tengah-tengah kepadatan beliau mengisi euforia kemerdekaan. Di siang hari ini beliau menyempatkan untuk hadir bergabung bersama kita semua. Kita sapa terlebih dahulu yang pertama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magelang, Bapak Budi Daryanto STTP MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat badan, sehat kantong Pak? Insya Allah sehat semuanya. Sehat semuanya, Alhamdulillah. Tadi dari kantor habis kegiatan peringatan HUT RI langsung ke sini atau mungkin dari kantor langsung ke sini langsung, Pak? Ini dari kantor tadi, kebetulan kan Kominfo juga ini sedang mengikuti lomba-lomba. Oh gitu. Untuk memperingati HUT RI ke berapa ini? 80 ya? 80. Dan alhamdulillah juga tim Kominfo tadi masuk ke semifinal, Mas. Dan sekarang baru masuk ke final ini. Baru masuk final hari ini. Tak tinggal ke sini, harusnya kan harus support dulu ini. Tapi ya demi acara yang sudah dijadwalkan, kita datang ke sini. Luar biasa. Pas jam 10 ini pas finalnya. Kominfo sama mana itu tadi. Siap. Semoga hari ini kita berdoa Kominfo juara ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juara ini. Feelingnya. Baik, terima kasih Pak Budi Daryanto. Aduh, di tengah-tengah mensupport teman-teman Kominfo bertanding, masih menyempatkan hadir di studio Gemilang FM. Namun yang gak kalah kerennya ini sebelahnya. Ada Pak Kus Haryono SST MSI. Selamat siang Pak Kus. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ini. Merdeka Pak? Merdeka. Dari ketika tadi sudah datang masuk ke studio Gemilang FM, kayaknya auranya memang positif banget Pak. Insya Allah. Jadi kita selalu membara perubahan yang positif ya Mas ya. Ada kegiatan apa di BPS memperingati HUT RI? Banyak. Pak. Kalau peringatan HUT RI kita belum ya. Jadi masih banyak kegiatan ternyata di kita. Hampir tidak ada kesempatan untuk kita bisa mengadakan kegiatan peringatan HUT RI, tetapi saya yakin dalam hati teman-teman semuanya yang sedang berjuang mengumpulkan data di lapangan ini, itu juga dalam rangka peringatan HUT RI juga, bahwa bagaimana bisa menghasilkan data yang berkualitas, yang nanti akan digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Saya pikir itu juga sebuah bukti perjuangan kita di dalam memperingati HUT RI juga. Ini adalah satu jembatan klausul yang bisa Dharma makan enak banget ya. Semangat untuk mengisi kemerdekaan, salah satunya dengan kegiatan yang dalam tanda kutip kali ini memang membuat, ketika saya tahu kegiatan VDK, verifikasi data kemiskinan 2025 ini, saya sempat bertanya-tanya, apa bedanya dengan verifikasi data yang sudah ada yang kemarin-kemarin kan gitu. Nah ternyata
Ngomong-ngomong, ini juga dilakukan atau dicanangkan atau mungkin secara serentak akan dilakukan oleh ASN yang ada di Kabupaten Magelang. Ini kan keren menurut kita. Menurut saya kan keren. Nah, untuk itu sahabat Gemilang, kita akan membahasnya kurang lebih 1 jam ke depan, dan Anda yang ingin berpartisipasi bisa klik sekarang juga di gemilangfm.id atau beritamagelang.id, dan Anda juga bisa berpartisipasi melalui WA online di 081578968968. Pak Budi, VDK 2025, verifikasi data kemiskinan. Sebenarnya awalnya bisa tercetus ide ini, yang melatar belakangi ide ini seperti apa sehingga kegiatan ini dilakukan dan memang harus dilakukan di Kabupaten Magelang. Pak Budi, silakan. Terima kasih Mas Dharma terkait dengan kenapa kok kegiatan ini dilakukan. Karena kita pemerintah Kabupaten Magelang ingin mempunyai data yang kemiskinan yang mungkin lebih dalam lagi ya Mas. Lebih valid lagi. Lebih dalam bahasanya. Oh, lebih dalam gitu. Lebih komprehensif dan sebagainya. Sehingga data-data yang sekarang sudah ada ini kita lengkapi. Kita lengkapi data-data yang ada dengan adanya VDK ini. Dengan adanya verifikasi data kemiskinan ini, yang kalau kemarin data yang kita dapat itu ada sekitar 87 ribuan kepala keluarga. 87.000 kepala keluarga ya. 87 kepala keluarga yang kalau bahasanya masuk di desil 1, desil 2 ya. Oke. Nah, ya itu yang akan menjadi sasaran kita untuk melaksanakan VDK di tahun 2025 ini. Oke, berarti di tahun 2025 ini sasarannya sebanyak 87.000 kepala keluarga. Iya. Oke. Nah. Ya tentunya juga nanti akan juga menyediakan informasi yang akurat dan terkini tentang kondisi masyarakat yang saat ini ada itu. Dari 87.000 itu potretnya sekarang itu seperti apa? Ini yang kita pengen diketahui sehingga nanti harapannya nanti untuk merencanakan program-program yang ada di Kabupaten Magelang terutama terkait dengan pengentasan kemiskinan itu bisa lebih tepat, lebih tepat gitu ya. Dan mungkin sasarannya juga tepat itu, Mas. Yeah. Oke, berarti memang selama ini menurut informasi yang Anda terima belum semua terdata dengan lengkap, Pak. Artinya kita masih butuh lagi data-data yang tambahan untuk bisa membuat suatu perencanaan program yang lebih tepat lagi, Mas. Oke. Seperti itu. Mungkin saat ini sudah ada ya data-data terkait dengan kemiskinan, tapi terkait kenapa dia kok bisa miskin. Itu yang kita belum tahu. Penyebabnya terus, apa yang diharapkan oleh mereka ketika supaya nanti bisa mengentas dari kemiskinan itu program apa sih yang diharapkan dari mereka. Nah itu yang pengen kita gali kan seperti itu, tambah-tambahan seperti itu. Biasanya kondisi masyarakat ini kan dinamis ya Pak ya. Iya. Mungkin yang kemarin tercatat sebagai warga miskin sekarang sudah agak sejahtera, atau mungkin yang kemarin sejahtera ternyata sekarang salah satunya seperti itu, bahwa kita pengen mengetahui kondisi real masyarakat saat ini itu seperti apa. Karena mungkin juga ada masukan-masukan dari masyarakat, kenapa kok bapak itu atau keluarga itu yang mungkin secara kasat mata dia lebih mampu atau lebih dari keluarga yang lain kok malah mendapatkan program-program dari pemerintah. Tapi ada warga kita juga yang mungkin kondisinya tidak sebagus yang mendapatkan bantuan kok malah nggak dapat. Lain yang juga kita jaring ya, mungkin kita jaring terkait dengan masyarakat yang belum masuk ke data kemiskinan yang ada di Kabupaten Magelang saat ini. Kalau boleh sedikit saja di spill Pak, kemarin arahan Pak Bupati terkait kegiatan ini seperti apa Pak? Maksudnya arahan seperti apa? Arahan untuk melakukan VDK ini seperti apa? Harapannya kan begini, untuk program muara dari semua pembangunan ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Iya. Kemiskinan itu juga bukan tupoksi salah satu OPD saja, tapi harus dikeroyok bareng-bareng. Iya. Artinya semua OPD yang ada di Kabupaten Magelang itu harapannya juga bisa bergotong royong untuk sekarang dimulai dengan tahapan untuk pengumpulan data yang valid dulu atau verifikasi data yang valid dulu, dan nanti kedepannya juga bergotong royong lagi untuk merencanakan program-program yang tepat lagi, dan nanti kita bisa evaluasi setiap tahunnya seperti itu. Apakah ini juga artinya gini, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melengkapi data sosial ekonomi rumah tangga miskin dan mungkin untuk kelompok rentan juga termasuk itu Pak?
Salah satunya itu. Salah satunya nggih. Untuk melengkapi data yang data miskin yang ada sekarang jauh lebih lengkap lagi. Oke. Gitu. Di Kabupaten Magelang sudah digerakkan terkait kegiatan VDK, verifikasi data kemiskinan. Kita tanya BPS, tanggapannya seperti apa dengan kegiatan ini? Apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang ini? Silakan Pak Kus Haryono. Ya, terima kasih. Ini Mas siapa? Dharma. Mas Dharma ya. Siap. Mas Dharma. Jadi terkait dengan kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang, tentu BPS ya, yang kita tahu bahwa BPS yang diberikan tugas oleh negara untuk melakukan pendataan ya, pengumpulan data sampai ke penyajian data. Kita tentu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena niat dari Pak Bupati dan seluruh jajaran adalah bagaimana pemerintah ingin punya data yang mereka kelola sendiri, menjadi basis data dari pemerintah daerah untuk tentunya tujuan akhirnya adalah bagaimana data itu bisa digunakan dalam proses untuk perencanaan pembangunan, mungkin untuk evaluasi maupun monitoring dari pembangunan. Butuh data yang tepat dan akurat, dan data itu bisa dikelola sendiri. Jadi itu kayaknya keinginan awal dari pemerintah daerah, karena selama ini memang kita terus terang untuk akses data ya, jadi akses data yang bisa didapatkan oleh pemerintah daerah terkait dengan data-data yang sudah ada. Sebenarnya data terkait dengan data sosial ekonomi nasionalnya sebenarnya sudah banyak data. Dari DTKS kita ada, dari P3KI juga ada. Ya, yang DTKS itu dari Dinas Sosial, Kemensos, kemudian dari P3KI dari BKKBN, benar dari BPS juga ada data Reksosek yang kita mutakhirkan seluruh penduduk ya malahan. Jadi terus kemudian juga yang terakhir ini dengan adanya Inpres nomor 4 tahun 2025 kita ada data tunggal sosial ekonomi nasional. Data tunggal sosial ekonomi nasional. DTSN yang itu adalah kompilasi dari seluruh data yang sudah ada sebelumnya dari data Reksosek, P3KE dan juga dari data DTKS yang kemudian kita sinkronkan dengan data kependudukan yang ada di Dukcapil. Jadi itu sudah mencakup seluruh penduduk yang ada di Indonesia malahan. Nah, kebetulan di Magelang ini mengadakan pemutakhiran atau verifikasi data kemiskinan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, karena keinginan dari pemerintah daerah untuk punya data yang bisa dikelola sendiri. Lebih akurat gitu ya. Kita tentu mendukung sebagai pembina data di daerah. BPS bertugas selaku pembina data karena kita juga tidak berdiam diri, Mas. Jadi walaupun di dalam struktur tim di dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini memang BPS tidak terlibat tidak ada di dalamnya, tetapi kita support kita support terkait bagaimana kemarin juga dalam rapat-rapat awal kita juga terlibat untuk membantu bagaimana memberikan masukan saran terkait penyusunan kuesionernya, terus kemudian bagaimana dari pengalaman yang sudah kita lakukan bagaimana menyusun kuesioner yang sudah ada, terus kemudian bagaimana memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kemarin kita juga sudah ada ground check dari pendamping PKH Mas Dharma. Jadi itu pertanyaan itu kita akomodir di dalam nanti kuesioner yang akan dilaksanakan oleh ASN tadi. Terus kemudian juga dari Reksosek juga kita mengacu ke sana, kemudian ditambahkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lokal dari pemerintah daerah, ingin ada data-data pendukung lainnya. Terus kemudian dari bagaimana kita mengalokasikan petugas juga, kalau di kita memang kita upayakan seminimal mungkin dia ada di wilayah dekat dengan tempat tinggalnya masing-masing. Teman di dalam kasus ini karena ini ASN, otomatis kan ASN itu juga dia tinggalnya kita tidak bisa melacak satu-satu di mana gitu kan. Menyebar di mana-mana. Kemudian juga terkait dengan desil 1 dan desil 2 itu rata-rata ya kebanyakan dia berada di daerah-daerah yang pegunungan, bukan di kota, yang daerah otomatis mungkin kesulitan di dalam kita mengalokasikan biar dapatnya dekat dengan tempat tinggal mereka, itu kesulitan kita otomatis ya. Dari instruksi Pak Bupati kemarin di pertemuan terakhir itu bahwa ya harapannya ASN ini ya memang tidak bisa dia dapat alokasi yang dekat dengan wilayah, pasti bisa jadi akan mendata di daerah yang jauh, karena memang posisi desil 1, desil 2 itu ya Pak Budi itu tidak ada mungkin di Mungkit sedikit, mungkin di Muntilan juga sedikit, mungkin di Mertoyudan juga tidak banyak, sehingga
pasti akan nyebar di daerah-daerah pinggiran gitu, Pak Bu. Lebih mengcover ya, yang ini ya. Jadi otomatis ya ASN dengan apa ya, mungkin harus nggak bisa mungkin dari BKD juga kesulitan mungkin kalau mengalokasikan harus deket banget dengan tempat tinggal mereka gitu, karena mungkin yang tinggal di situ, yang desil 1 cuma 1 orang, sementara ASN di situ banyak. Otomatis kan ya tinggal itu sholat tahajudnya dikuatin biar dapet yang deket gitu ya. Gitu. Jadi mungkin itu dalam kita mengapresiasi, dan ini juga sudah kita sampaikan ke BPSRI tentunya bahwa setiap kegiatan yang ada di daerah terkait dengan pendataan kita juga sudah sampaikan, dan harapannya bahwa dari hasil pendataan ini nanti begitu datanya sudah terkumpul, tentu kita juga harus menjamin kualitasnya ya. Terkait dengan kualitas data harus ada penjaminan, mudah-mudahan dari pemerintah daerah juga sudah ada proses itu. Nah, ini data nanti akan dipadankan, harapannya dari BPS menyampaikan bahwa ini harus ada MOU. Jadi harapannya didorong untuk ada MOU nanti dengan bisa dengan Kemensos, karena Kemensos sudah diberikan akses untuk DTSEN gitu Pak Dharma. Jadi dari BPS itu yang diberikan akses dari Kemensos, dari Bappenas, juga dari Kementerian PMK. Jadi dari teman-teman Pemda mungkin nanti bisa setelah selesai pendataan kita MOU-nya dengan Kemensos, nanti Kemensos akan mengolah data ini lebih lanjut, disampaikan ke BPS, ya nanti ada pemeringkatan baru. Ya, jadi gitu. Mungkin itu Pak, nanti bisa bersambung ke. Berarti memang kalau kita lihat ke depan, kalau misalnya kolaborasi ini bisa terjalin dengan baik, dalam gambaran saya ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa ya Pak ya? Iya. Saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, tetapi memang ini kan baru pertama kali ya. Tentu banyak hal yang mungkin ya bagi pihak luar ini belum sesuai dengan harapan, bahwa ya memang kalau pendataan harusnya pelatihannya harus lama tuh. Kemarin memang kita sudah adakan pelatihan, memang kita berapa hari ya, ini dari narasumber sudah menyampaikan ke teman-teman di ASN, nanti ASN itu akan menyampaikan lagi ke ASN yang di bawahnya seperti itu. Memang ini sebagai sebuah tantangan baru bagi pemerintah daerah tentunya. Tapi kalau ini tidak kita mulai Pak Dharma, intinya bahwa kalau kita tidak memulai kan sesuatu yang untuk melangkah ke harus dimulai dengan langkah pertama kan. Ya ini langkah pertamanya dari pemerintah. Tentu nanti akan banyak evaluasi. Dan itu bagus nanti untuk kedepannya, tentu ada perbaikan lagi, bahwa kita bisa melihat ini loh sebenarnya data betapa bahwa dalam proses pendataan itu banyak hal yang memang harus kita hadapi, bahwa kesulitannya seperti apa, dari kita menyusun metodologi, dari kita melatih petugasnya sampai nanti mereka wawancara ke warga gitu ya. Banyak nanti akan ada kendala-kendala. Nah, ini tentunya menjadi masukan tentunya ke depan, tapi utamanya adalah bahwa ini sebuah langkah yang baik. Memang banyak hal di sana sih mungkin banyak kekurangan, tapi itu adalah kalau ada yang mengkritisi bagus itu. Jadi kalau ini Pak Budi, jadi kalau ada teman-teman di luar, baik akademisi atau peneliti mengkritisi apa yang kita lakukan hari ini dari pemerintah daerah, saya pikir bagus itu untuk masukan kita ke depan gitu, bahwa ya memang perlu perencanaan yang lebih ini lagi kan. Tapi ini bagus, jadi langkah dari Pak Bupati dan teman-teman di pemerintah daerah, bahwa ada langkah awal yang harus dimulai untuk melangkah ke langkah-langkah 2, 3, 4, 5 itu harus ada langkah pertamanya. Dalam catatan saya ini adalah sebuah tantangan baru yang harus dimulai dari step by step gitu kan. Nah, termasuk melibatkan ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Magelang ini juga sebuah tantangan baru tentunya. Karena ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Nah, Pak Budi, mengapa sih? Saya tanyanya sambil sedikit ketawa, ini kenapa pemerintah Kabupaten Magelang melibatkan ASN dalam proses verifikasi data kemiskinan kali. Dan kayaknya kalau kita dengar-dengar, kalau kita sharing-sharing informasi, ini belum ada kayaknya. Kegiatan seperti ini belum ada. Mungkin di Kabupaten Magelang ini bisa menjadi role model atau apa. Silakan Pak Budi, kenapa ASN dilibatkan ini Pak? Yang pertama seperti yang kemarin disampaikan oleh beliau waktu di rapat di pemantapan peluncuran maupun di pemantapan V3 ini, bahwa harapannya juga ASN yang selama ini
ada di Kabupaten Magelang bisa melihat potret langsung. Iya. Potret langsung masyarakat kita yang berada di mungkin ekonomi yang kurang ya, Mas. Iya. Terutama yang tadi saya sampaikan ada di desil 1 dan di desil 2. Harapannya kan ASN di Kabupaten Magelang itu bisa melihat ini loh potret masyarakat kita di Kabupaten Magelang itu seperti ini. Iya. Bisa merasakan langsung ada tetangga kita atau mungkin ada warga kita yang mungkin kurang mampu atau mungkin bahasanya tidak seberuntung kita, sehingga mungkin ada timbul rasa syukur, ada timbul rasa untuk bagaimana kita mengentaskan mereka supaya tidak terus-menerus di dalam kondisi yang tidak, kondisi yang kurang menguntungkan. Harapannya seperti itu. Iya. Ada tumbuh rasa bersyukur, ada tumbuh rasa nanti berarti ini harus dikeroyok bareng-bareng ini. Tidak bisa dilakukan oleh satu OPD dan sebagainya, tapi harapannya semua ASN, kalau kemarin bahasanya disampaikan bahwa pengentasan kemiskinan itu adalah tugas kita semua. Gotong royong. Iya, tugas kita semua. Termasuk salah satunya ASN itu juga tugasnya salah satunya adalah bersama-sama mengentaskan kemiskinan melalui bidangnya masing-masing, kan gitu. Melalui bidangnya masing-masing. Itu adalah salah satu tugas ASN, yaitu mengentaskan kemiskinan secara bergotong royong. Oke. Intinya seperti itu. Oke, apakah setiap perangkat daerah ini memiliki memiliki data pendukung pengentasan kemiskinan, Pak Budi? Kalau seperti yang kuesioner yang kita kemarin dipersiapkan itu memang banyak hal yang data-data yang nanti akan mendukung OPD masing-masing, Mas. Oke, misalnya data terkait dengan RTLH ada di situ. Nanti tentunya akan bermanfaat sekali terhadap OPD DPRKP ya, yang akan menyelesaikan terkait dengan berapa sih jumlah RTLH yang ada di Kabupaten Magelang ini. Jumlah realnya. Jumlah real yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Magelang itu berapa. Terus mungkin terkait dengan pengangguran, nanti juga bermanfaat untuk dinas Perinakan, Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk membuat program-program. Oh, ternyata pengangguran di Kabupaten Magelang itu masyarakat miskinnya seperti ini, sehingga nanti bisa terlihat juga. Terus terkait dengan program di kesehatan ini kan juga di masyarakat miskin ini nanti juga kita bisa melihat sebenarnya masyarakat miskin kita itu apakah sudah tercover semua di jaminan kesehatan atau mungkin masih ada juga masyarakat sudah mungkin tidak seberuntung, tidak tercover di BPJS atau mungkin di jaminan kesehatan. Ini kan akan tambah sakit tenan itu, Pak. Iya, tambahan sudah kurang beruntung, tidak masuk di jaminan kesehatan. Mungkin ada juga terkait dengan di masyarakat miskin, kita gali juga terkait dengan pendidikannya. Apakah ada keluarga di situ yang mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah, minimal pendidikan dasar ya, pendidikan dasar. Nah, ini nanti kan bermanfaat juga. Oh, ternyata ada dari keluarga tersebut yang tidak melanjutkan sekolah. Nah, ini kenapa ini? Oh, karena tidak mampu pembiayaan dari secara ekonomi ya. Ini nanti bisa dimasukkan di program pendidikan, kan gitu. Banyak sekali terkait dengan program-program pengentasan kemiskinan yang kita ambil datanya dari verifikasi BDK ini, terutama untuk yang masyarakat yang desil 1 dan desil 2 ini. Berarti memang konteksnya gugur gunung, kalau orang bahasa Jawa bilang gugur gunung, gotong royong, bareng-bareng. Dan ini mungkin implementasi, kalau menurut Jenengan mungkin apakah ini juga merupakan implementasi dari tagline Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati, yaitu sesarengan ngayai gawe. Iya, salah satunya seperti itu, Mas. Karena kalau melihat dari tadi bahwa data yang ada di masyarakat kita yang kurang beruntung yang di desil 1 maupun di 2 kan ada 87.000. Betul. Ya. 87.000 itu kalau itu yang di tahun 2025 ya? Data yang terakhir kita data terakhir ya? Data terakhir yang kita dapatkan yang tadi disampaikan Pak Wes masuk dari DTSEN itu data tunggal sosial ekonomi nasional itu 87.000. Kalau kita mau dalami lagi, kalau nggak dikeroyok bareng-bareng mau sampai kapan ini kita dapat? Kalau kita serahkan ke BPS saja, Pak. BPS kan sudah ada timeline-nya. Timeline-nya artinya begini, Mas. Mereka sudah punya waktu-waktu kapan harus melakukan sensus. Betul. Gitu. Mungkin yang terdekat mungkin di tahun 2026. 2026 ada sensus ekonomi. Ada sensus ekonomi di tahun 2026. Padahal kita harus merencanakan program ini mulai sekarang. Iya, betul. 2026 mungkin baru rilis di 2030
2027 atau mungkin 2028. Iya. Selama 2 tahun ini kan kita yang mau kita sasar itu biar tepat itu Mas. Kalau kita nunggu mungkin ada sensus dan sebagainya, ya minimal 2 tahun lagi baru kita dapat data yang akurat gitu. Yang mungkin mendekati real di lapangan. Tapi ini kan kita juga bahasanya untuk supaya kita waktu itu bisa berjalan, program-program juga cepat berjalan gitu Mas. Oke. Sedikit Pak Gus, gotong royong ini, sesarengan ngayai gawe ini. Cocok nggak Pak Gus? Ya kalau konteksnya dalam dalam kegiatan kali ini kan melibatkan seluruh ASN, ya kan, dan dengan tanpa pamrih ya, Pak Budi istilahnya gitu. Jadi ya saya pikir cocok lah ini tagline-nya gotong royong dan sesarengan ngayai gawe tadi ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Gus, Pak Budi. Setelah ini kita akan ngobrol Pak terkait sebenarnya bagaimana sih proses verifikasi data kemiskinan itu dilakukan. Jadi lebih kepada teknis ya. Teknis nanti seperti apa, tapi kita simpan dulu Bapak-bapak, di depan sudah ada unjukan, monggo sambil disambi nanti. Dan tetap stay sahabat Gemilang di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Jangan lupa yang ingin bergabung bersama kami bisa mengikuti siaran kami melalui live streaming di gemilangfm.id maupun di beritamagelang.id. Dan Anda yang ingin berpartisipasi melalui WA online di 081578 968 968. Kita kembali sesaat lagi. Tetap stay tune di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih kembali lagi di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi, membahas terkait tema yang sangat-sangat luar biasa, tentunya di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah, terkait VDK 2025, verifikasi data kemiskinan 2025. Dan masih bersama dengan kita semua, sahabat Gemilang, dua narasumber yang akan menemani kurang lebih 1 jam ke depan. Beliau adalah Bapak Budi Daryanto, STTP MSI, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magelang, dan juga Bapak Kus Haryono, SST MSI. Beliau adalah Kepala BPS Kabupaten Magelang. Masih standby bersama kami, Pak? Siap, masih. Tadi kenapa harus ASN dan kenapa verifikasi data kemiskinan ini perlu dilakukan sudah terjawab, dan semoga hal itu bisa memberikan sedikit pencerahan kepada sahabat Gemilang semuanya terkait kenapa verifikasi data kemiskinan 2025 ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Nah, sekarang lebih ke Pak Budi Daryanto. Kegiatan untuk verifikasi yang melibatkan ASN ini kegiatannya sampai kapan dan mungkin prosesnya seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan kepada kami. Mungkin masyarakat atau mungkin sahabat Gemilang masih bingung. Nanti ASN-nya itu kalau ke tempat saya disuruh ngapain, misalnya seperti itu. Monggo silakan, Pak Budi. Ya, terima kasih Mas Dharma terkait dengan nanti bagaimana prosesnya nanti di lapangan. Kalau secara struktur itu kan sudah dibagi juga, ada untuk ASN yang masuk dalam petugas cacah lapangan, cacah lapangan itu ada, terus nanti ada petugas monitoring lapangannya juga ada, terus ada petugas supervisinya ada, itu terus ada pengarahnya juga ada, sudah ada semua. Yang masuk di petugas pencacah lapangan adalah teman-teman yang kalau bahasanya di eselon 4 dan teman-teman yang pelaksana gitu, itu nanti yang akan turun langsung ke lapangan, dan tesnya juga nanti tentunya kulon nuwun dulu ya pada Pak Camat dan Pak Kepala Desa.
di mana desanya tersebut ada mungkin warganya yang masuk dalam target nih verifikasi warganya itu. Nanti di situ petugas tentunya akan melaksanakan wawancara kepada keluarga-keluarga yang masuk dalam masuk di sesi 1 maupun sesi 2 tadi. Oke, sebentar Pak. Berarti ASN ini tidak hanya sampai komunikasi dengan Pak Camat atau Pak Kepala Desa, tetapi harus langsung ketemu sama orangnya. Iya. Ini memang harus langsung ketemu dengan keluarganya yang dituju. Harapannya kita juga bisa wawancara untuk mengisi kuesioner itu. Kita harus bertanya kepada keluarga yang dituju. Saya kira kalau hanya sampai di tingkat desa kemudian cukup ngobrol dengan Pak Lurahnya, Pak ini seperti apa atau Pak ini enggak langsung ketemu ya. Langsung harus. Berarti lebih valid harapannya kan gini ya. Di dalam prinsipnya kan memang harus jujur semuanya ya. Jujur itu baik jujur petugasnya maupun jujur dari narasumbernya. Iya. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fakta kan memang harus ada kejujuran dari dua belah pihak ini. Jangan ada dusta di antara kita. Iya, harusnya kan benar-benar jujur. Petugasnya gimana? Berarti petugasnya benar-benar datang sampai ke lokasi keluarganya. Iya. Dan keluarga yang ditanya juga jujur terhadap kondisinya. Apa yang menjadi pertanyaan di sini sehingga nanti dari jawaban-jawaban ini kan nanti bisa dianalisis ya bahasanya seperti itu ya. Dengan harapannya ya dengan kejujuran ini nanti datanya juga semakin valid itu. Biasanya kalau ketika misalnya nih saya sebagai petugas di lapangan nih misalnya, saya sudah kelonun Pak Camat, kemudian Pak Lurah, kemudian sama Pak Lurah diantar ke ke orang yang bersangkutan yang ingin kita verifikasi itu. Biasanya apa saja sih Pak yang data-data yang kita kumpulkan atau data-data apa saja yang dikumpulkan oleh ASN? Kalau kemarin kan sudah disusun semacam kuesioner ya Mas. Kuesioner itu ada sekitar kalau nggak salah ada 7 blok. Itu yang pertama blok 1 terkait dengan keterangan tempat lah. Tempat, nama dusun, desa, kepala keluarga dan sebagainya. Terus ada nama keterangan petugasnya nanti di blok 2, terus ada di ketiga nanti keterangan terkait dengan perumahannya atau tempat tinggalnya. Masih ngontrak. Iya, macam-macam lah. Mungkin listriknya gimana, terus sanitasinya gimana, terus sehari-hari mengonsumsi air minum apa dari sumur, apa dari PDAM dan sebagainya. Terus ya macam-macam lah terkait dengan perumahan itu. Mungkin lantainya dari apa, terus luas bangunannya berapa dan sebagainya. Nanti di kuesioner itu ada semua. Terus yang selanjutnya ini di blok 4 ini kita tanyakan terkait dengan keikutsertaan program-program apakah sudah ikut BPJS, apakah sudah mungkin ada KIP atau KIP dan sebagainya itu atau program-program yang lain PKH dan sebagainya apakah sudah ikut dan sebagainya. Terus apakah terkait dengan program-program yang sudah diikuti. Jangan sampai tadi yang ngendikake Pak Budi tadi sudah kurang beruntung tidak mendapatkan program juga nanti kan bisa tergali di sini nih. Ternyata ketika ditanya, oh Pak saya itu belum masuk di BPJS dan sebagainya lah, ini nanti kan tertampung di sini juga. Nah ini sahabat Gemilang untuk yang masih jomblo, Pak saya itu masih jomblo, belum nikah, pasangannya udah ada belum ya padha wae. Itu suratnya sampai situ. Iya. Terus nanti juga ada di blok lain ada terkait dengan kesejahteraan dan sebagainya, itu juga akan ditanyakan. Terus yang terakhir blok 6 itu terkait dengan keterangan sosial ekonomi setiap anggota keluarga, dan yang terakhir nanti mungkin ada tambahan-tambahan catatan dari yang lainnya ya. Ada disabilitas juga ya. Mungkin terkait dengan mungkin ada keluarganya disabilitas. Nanti kan kita bisa merangkum semua ini Mas. Berarti ini memang semua ya, semua ya. Iya. Terkait dengan disabilitas apakah butuh apa ini yang difabel ini, apakah butuh bantuan terkait dengan alat bantunya dan sebagainya, nanti kan ketahuan di sini. Oke. Pak Kus. Iya. Beda nggak dengan apa yang pernah dilakukan oleh BPS dengan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman ASN di Kabupaten Magelang ini Pak Kus? Iya, jadi kita bukan dalam artian membedakan membandingkan, tapi yang kita garis bawahi adalah bahwa kerenteknya dari pemerintah daerah terkait dengan data. Jadi berkali-kali Pak Bupati juga menyampaikan bahwa
pengen bahwa semua gerak pembangunan di Kabupaten Magelang nanti berbasis data. Ini betul. Kebetulan dari pemerintah daerah terkait dengan data ini tentu kita apresiasi ya. Data itu ibaratnya cermin, Mas. Jadi Mas Dharma, jadi data itu ibaratnya cermin. Jadi kalau cermin itu menggambarkan wajah dari masyarakat kita yang sebenarnya kan dari data itu. Jadi kalau cermin itu tidak pernah kita bersihkan, terus menjadi buram, otomatis kan yang terpantul juga tidak real, nggak jelas kan. Nah, makanya kenapa perlu ada kegiatan seperti ini, adanya pemutakhiran adalah bagaimana agar cermin itu selalu bersih, selalu clean, selalu bahwa cermin itu benar-benar menggambarkan ya diri kita yang sebenarnya dari cermin itu, gitulah. Terkait dengan pemutakhiran yang sudah dilakukan ini, memang ini dari Inpres nomor 4 tadi kita sampaikan, Inpres nomor 4 tahun 2025 terkait dengan pengelolaan data tunggal sosial ekonomi nasional, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen sangat relate dengan Inpres tersebut, bahwa salah satu garda terdepan dalam skema pemutakhiran kita adalah bahwa pemutakhiran dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi keterlibatan pemerintah daerah dalam pemutakhiran itu adalah menjadi salah satu skema dalam pemutakhiran data tunggal sosial. Ujung tombaknya di situ ya. Jadi ini benar-benar ini relate ya, walaupun mungkin dalam proses awalnya ini kan karena memang ini dari keinginan dari pemerintah daerah Kabupaten Magelang ingin mempunyai data sendiri. Kita memang ada mekanisme di kita sebenarnya ada proses bagaimana kita ada MOU untuk pemutakhiran, tapi juga ada MOU satu adalah bagaimana dari DTSan itu bisa disampaikan ke pemerintah daerah dengan mekanisme data balikan. Nah, kita menggunakan mekanisme ini. Jadi nanti setelah dari pemerintah daerah mengadakan kegiatan pemutakhiran ini, datanya terkumpul, nah kemudian data itu akan kita dorong untuk ada MOU pemadanan data dengan DTSan. Nah, kebetulan dari Kemensos sudah ada akses itu, sehingga nanti pemerintah daerah pun bisa langsung mungkin kerjasamanya bisa langsung dengan BPS, nanti dengan BPS Kabupaten Magelang kita sampaikan ke BPS RI, bisa juga melalui Kemensos. Ya, jadi data nanti sesuai kemudian terkait prosesnya ya yang selama ini kita lakukan di BPS sudah beberapa kali kita melakukan kegiatan terkait pendataan keluarga, pendataan rumah tangga, khususnya di rumah tangga miskin. Kita ada dulu punya data PSE, data PPLS, kemudian ada juga PBDT. Ya, jadi terakhir kemarin kita data Reksosek. Ya, kemarin prosesnya ya. Memang panjang ini, BPS adalah lembaga yang ditugaskan melaksanakan kegiatan pendataan, pengumpulan data gitu. Jadi memang prosesnya dari awal itu kita kawal. Ada apa istilahnya penjaminan kualitas pada saat kita perekrutan petugas gitu ya. Jadi kita merekrut petugas ya memang sesuai spek yang sudah kita syarat ketentuannya sudah kita tentukan. Tapi kita memang sudah beberapa tahun terakhir ini kita tidak meng-hire teman-teman yang sudah terikat kontrak baik itu dengan pemerintah daerah atau kontrak dengan pihak lain. Jadi kita memang murni merekrut teman-teman yang istilahnya minim kegiatan di daerahnya masing-masing. Jadi mungkin ada kader PKK, ada teman-teman yang mahasiswa, ada yang baru lulus mungkin, yang sedang menunggu pekerjaan segala macam, ada juga yang mungkin Karang Taruna gitu kita libatkan. Nah, itu memang di dalam perekrutannya ada syarat ketentuan berlaku. Nah, kalau jadi tidak kita, semua bisa dilibatkan. Kalau di ASN ini beberapa syarat ketentuan sudah terpenuhi. Misalnya dia sudah speknya rata-rata kalau ASN itu kan SMA ke atas ya. Bahkan mungkin rata-rata sarjana lah. Di ASN kita rata-rata sarjana itu sudah terpenuhi speknya. Kemudian HP, kepemilikan HP. Saya yakin HP-nya teman-teman ASN itu sudah canggih-canggih. Nah, itu kalau di kita juga ada spek HP, karena apa? Di dalam pendataan kita sekarang sudah menggunakan, ini kan juga nanti pendataannya nggak pakai murni, nggak pakai kuesioner. Jadi lebih banyak aplikasi pakai kita HP, nanti kalau terjadi kesulitan di lapangan baru kita dibantu dengan kuesioner. Lah, itu terpenuhi syaratnya. Terus kemudian dari penjaminan kualitas pada saat perekrutan itu kita transparan, kemudian kita berlanjut ke pelatihan gitu. Pada saat pelatihan juga kita kita latih teman-teman sesuai dengan konsep definisi. Tujuannya apa dilatih itu agar konsep definisinya dapat mereka jadi sama gitu. Sama ada yang sudah dilakukan di pemerintah daerah juga sudah melakukan pelatihan kepada
teman-teman ASN di bidangnya masing-masing kita latih, terus kemudian dari mereka nanti akan melatih lagi teman-teman di lingkungannya masing-masing gitu. Ya jadi itu berjenjang, jadi berjenjang prosesnya walaupun mungkin karena ya ASN kesibukannya luar biasa, mungkin tidak maksimal bisa jadi, tetapi itu sudah tersampaikan. Kemudian juga dari setelah pelatihan pada saat ke lapangan kita juga ada tadi struktur organisasi lapangan. Kita ada pendata lapangan, nanti ada pengawas namanya kalau di kita di tadi Pak Budi di monitoring ya. Monitoring kita ada pengawas lapangan, ada supervisinya, ya. Terus kemudian dari pendataan kita nanti ada apa istilahnya monitoring, kita turun ke lapangan, kita kita cek nanti data-data dari teman-teman, kita dampingi gitu pada saat pendataan kita dampingi. Terus kemudian setelah pendataan itu pun begitu ini ada pemeriksaan, jadi data itu kita periksa dulu sebelum nanti kita entry, kita olah, di input. Kalau ini kan nanti langsung connect ya ke aplikasi kita juga beberapa kegiatan kita sudah langsung terkonek dengan servernya BPS gitu. Jadi ada proses memastikan bahwa data itu berkualitas dan nanti ada setelah diolah di entry nanti akan keluar informasi terkait apakah data itu secara program sudah clean. Terus kemudian secara logik di lapangan, apakah ada anomali data gitu. Betul. Misalnya rumah penduduk miskin, taruhlah desil 1, desil 2, tapi kok rumahnya atapnya tembok misalnya, atapnya beton gitu. Cor. Ya itu perlu kita cek di lapangan, bener nggak ada masyarakat kita yang masuk desil 1, desil 2, dia atapnya tembok, gitu, atapnya beton gitu kan. Ya mungkin di beberapa daerah tertentu memang benar gitu, bukan menentukan strata dia memang harus seperti itu ya. Sejahtera, jadi memang ada misalnya ini kalau di beberapa wilayah yang dia di Nepal Van Java itu banyak Pak. Iya. Yang dia buat menjemur tembakau. Lah itu perlu kita cek lapangan itu Pak Budi. Jadi memastikan bahwa benar ada informasi itu, karena logikanya kalau atapnya itu beton itu biasanya orang kaya-kaya kan, itu biasanya. Tapi ini ada anomali lah, itu nanti kita cek lapangan. Terus ada lagi ketemu kepala keluarga ini S3, tapi kok desil 1, desil 2. Nah, nanti perlu kita cek, bener nggak itu terjadi, ataukah mungkin teman-teman keliru mencet gitu. Atau ada faktor lain ya. Keliru ngeklik mungkin bisa jadi gitu kan, mungkin jarinya jempol semua gitu sehingga keliru mencet gitu lah, bisa jadi itu nanti berarti pas waktu perekrutan perlu dipastikan Pak jarinya Pak. Iya. Kalau di kita seperti itu Mas, jadi kita sampai nanti ngecek anomalinya, terus kemudian juga nanti setelah proses itu kita belum yakin banget ya istilahnya, nanti setelah ada itu kita cek lagi tuh, kita olah lagi datanya, kita begitu ada data-data yang kita bandingkan dengan data-data sebelumnya kok belum sesuai, nanti kita akan cek lagi. Kemudian kita juga ada post enumeration survey. Jadi istilahnya pengecekan lapangan setelah teman-teman melakukan pendataan. Gitu. Setelah di-input? Iya, nanti kita cek lagi, kita datang, kita wawancara keluarga-keluarga Bu, kita datang lagi. Apakah benar kemarin ada petugas yang datang ke sini? Terus kita tanyakan, apakah ini ditanyakan, ini ditanyakan. Misalnya ada yang jawab, mboten Pak, kemudian saya cuma ditanya ini terus tahu udah pergi ya gitu. Lah itu perlu kita pastikan. Kalau di kita seperti itu. Terus kita juga ada mekanisme quality gate namanya, penjaminan kualitas. Kita ada aplikasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan itu sudah disepakati oleh dari baik PML, PCL, PML, supervisornya, terus dari pimpinan nanti approve apakah benar setiap tahapan itu sudah dipastikan tidak terjadi sesuatu yang moral hazard taruhlah. Ya, karena kita antisipasi moral hazard itu di lapangan tuh bisa jadi teman-teman karena mungkin jauh, sak tekane lah. Sak tekane atau mungkin dari pandangan mata gitu kan, atau mungkin takon Pak Lurah lah mungkin yang, nah itu mungkin perlu antisipasi di sana. Jadi ini kita hanya memberikan gambaran yang kita tidak dalam rangka membanding-banding kayak gitu ya istilahnya, karena memang ini sesuatu yang saya pikir masih baru, tapi ini sebuah kegiatan yang saya pikir luar biasa, ini luar biasa, dan tadi sampaikan bahwa bisa jadi di Jawa Tengah ini baru di Kabupaten Magelang yang mengadakan kegiatan seperti ini, dan kita BPS juga sudah banyak di calling oleh teman-teman kabupaten lain untuk nyuntuh kegiatan yang kita lakukan gitu. Tapi kayaknya dari Magelang itu juga nyontoh dari ini lainnya Pak, ini kan dari kabupaten di luar Jawa Tengah juga. Jadi istilahnya ini bukan kegiatan yang pertama, tapi skalanya memang skalanya sangat besar. Mungkin bisa jadi yang pertama kalau skalanya, tapi
yang perlu kita pastikan adalah proses ini adalah salah satu skema pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional yang memang diharapkan ada peran aktif dari pemerintah daerah, dari masyarakat, ya, dari Kemensos juga terlibat. Jadi ini memang tidak bisa kita sendirian. Betul. Dan pengentasan, saya lebih senang kalau tidak menyebut kata-kata ini loh, miskin gitu ya. Kita pengennya pengentasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ujung-ujung dari kegiatan yang kita lakukan, getulnya dari pemerintah adalah pengen ada agar kesejahteraan masyarakat meningkat dengan berdasarkan data yang valid dan berkualitas. Gitu. Oke, siap. Gitu. Poin banyak yang kita rangkum di sini terkait penjaminan kualitas. Kalau di pendataan yang dilakukan oleh ASN ini nanti nanti seperti apa Pak untuk bisa memastikan bahwa kualitas data yang dikumpulkan ini benar-benar baik, Pak Budi. Silakan nanti sebelum closing statement, silakan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gus bahwa di kami juga kemarin sudah melakukan pelatihan terhadap masing-masing dari OPD. Kita minta untuk mengirimkan beberapa orang untuk dilatih bersama-sama, belajar bersama-sama terkait dengan memahami tadi konsep dan definisi dan sebagainya. Harapannya nanti bisa diketok tularkan kepada semua ASN yang ada di OPD-nya masing-masing. Di samping itu kan juga nanti sudah dibekali terkait dengan ada buku panduannya juga. Nanti bisa sambil dibaca-baca dan sebagainya. Terus nanti juga di teman-teman juga sudah membuka semacam grup WA untuk saling berkoordinasi, berkomunikasi ya di grup itu. Apa ada kesulitan nanti dibahas bareng-bareng. Mungkin ada teman-teman dari yang teknis bisa membahas di situ atau mungkin dijelaskan terkait ada kesulitan terutama di aplikasi ya Pak ya. Kalau aplikasi insya Allah kalau ASN aman ya. Oke. Main HP terus main HP sudah sebagian aman lah kalau terkait dengan aplikasi. Terus tadi juga nanti juga ada tim dari kami juga dari Kominfo yang untuk seperti memverifikasi juga ya. Nah, nanti kalau memang ada hal-hal yang seperti kejanggalan tadi kan bisa kita pastikan apakah ini benar-benar ada kejanggalan seperti ini, bisa kita telusuri juga. Iya. Oke, ini sebenarnya data ini muaranya kemana sih Pak? Maksudnya? Muaranya ujung-ujungnya ini kemana ini nanti? Ya tadi disampaikan oleh Pak Gus bahwa nanti kan kita bisa menjalin kerjasama dengan BTS maupun Kemensos ya. Artinya kan kalau disampaikan sesuai dengan impres tadi bahwa semua program yang dari Kementerian Pusat maupun dari provinsi kan harus berbasis data ini. Kalau desanya ini mungkin belum tepat kan otomatis program-program yang dari pusat pun juga selamanya akan seperti itu. Lagi nanti banyak komplain juga di masyarakat seperti ini kok enggak sesuai yang menerima kok malah menerima dan sebagainya. Harapannya kan nanti uang program dari pemerintah pusat juga tepat sasaran, dari kabupaten juga tepat sasaran, dari provinsi juga tepat sasaran gitu. Harapannya seperti dengan adanya verifikasi yang sekarang ini semua program yang baik dari pusat, provinsi maupun daerah nanti akan tepat sasaran. Gitu. Harapannya seperti itu. Siap. Pak Budi terakhir closing statement nanti disusul Pak Gus. Harapannya kegiatan pendataan atau verifikasi data kemiskinan yang dilakukan oleh teman-teman ASN ini nanti bisa berjalan seperti apa Pak? Harapan kita apa yang sudah menjadi rencana di pemerintah daerah Kabupaten Magelang ini kita sengguyung bareng-bareng gitu. Kita sengguyung baik dari ASN-nya, petugasnya, mungkin dari masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang juga dari kepala desa dan sebagainya nanti nyengkuyung bareng-bareng untuk kita bisa sama-sama memperoleh data yang valid, mendekati bisa kita merencanakan program yang tepat sasaran, tepat programnya dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Harapan dengan adanya FDK ini ya seperti itu, Mas. Oke, siap Pak Budi. Pak Gus, akan melihat apa yang sudah kita obrolin hari ini. Harapan besar apa sih Pak Gus? Harapan besarnya adalah bahwa jadi dari cermin tadi kita ingin bahwa data itu termutakhirkan karena kita tahu bahwa dinamis ya kondisi demografi masyarakat, kependudukan dan lain-lain itu kan
perubahannya sangat dinamis, Yeah. sehingga pemutakhiran itu menjadi sarana kita untuk bagaimana memastikan bahwa semua program pemerintah itu tepat sasaran. Oke. Jadi kita istilahnya ada inclusion error dan ada exclusion error. Jadi seseorang yang sebenarnya seharusnya dia dapat, tapi dia tidak dapat, atau seseorang yang harusnya dia tidak berhak mendapatkan bantuan sosial, tapi dia malah mendapatkan. Nah, itu nanti yang dari ujung dari pemutakhiran ini adalah bahwa kita ingin bahwa data-data itu data yang termutakhirkan. Memang ya kan itu tadi, bahwa hari ini kita data pun besok meninggal bisa ya. Hari ini dia kaya, besok miskin, karena kebakaran bisa. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa betapa sulitnya kita mendapatkan data itu. Itu perubahannya sangat luar biasa kondisi di masyarakat, sehingga ini perlu ada kegiatan seperti ini. Dan tadi disampaikan bahwa sekali kita dari BPS tentu mendorong dari pemerintah daerah ya untuk nanti begitu data itu sudah tersajikan, sudah terkumpulkan oleh pemerintah daerah, nanti kita dorong untuk ada MOU agar bermanfaatnya bisa lebih luas. Karena DTSEN itu kan semua program nasional sekarang ya, yang ada sekolah rakyat semua dari DTSEN, ada makan bergizi gratis juga dari situ, kemudian ada program perumahan rakyat itu kan juga dari DTSEN. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, karena memang ada impres tadi, Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa semua harus berbasiskan data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu nanti biar kebermanfaatannya bisa lebih luas. Sementara di sisi lain pemerintah daerah kalau ada program yang istilahnya sifatnya dia dari anggaran PAD-nya sendiri atau apa, bisa menggunakan data yang tadi sudah ada ini pemutakhiran tadi gitu. Tentunya saya lagi bahwa penjaminan kualitas menjadi sangat penting. Harapannya juga ada mitigasi resiko di setiap tahapan gitu, bahwa mitigasi resiko bisa jadi kita sudah bisa memitigasi dari awal. Kalau ke lapangan nanti bisa jadi aplikasinya bermasalah, sinyalnya mungkin, karena nanti juga ada titik koordinat juga ya Pak Budi ya. Jadi ada titik koordinatnya, berarti bisa jadi aplikasi bermasalah. Mungkin ada yang kesulitan walaupun ASN, mungkin kan tidak semua ASN yang umurnya sudah agak sepuh, mungkin terkait dengan IT kurang. Nah itu mungkin bisa dimitigasi di awal. Mungkin yang tidak punya kendaraan gitu, atau mungkin tidak bisa nggak biasa naik kendaraan, ibu-ibu yang kemarin sudah ada yang, Pak saya sudah sepuh nggak bisa naik kendaraan. Nah mungkin mitigasi seperti apa, mungkin bisa menggandeng temannya yang lain gitu, mungkin bisa rombongan. Kemarin juga disampaikan oleh Pak Bupati bahwa pendataan itu tidak sendirian. Jadi kalau memang belum yakin, bisa nanti dalam satu wilayah gitu bisa bareng-bareng, nanti bisa lebih pede lah untuk awal-awal kita pendataan itu. Minimal kalau kita ada kesulitan dalam konsep definisinya gitu, wah letakon kepriwe gitu ya, bagaimana kita cara bertanya, karena kalau yang muda-muda itu biasanya kalau kulon kan ya nun sewu, biasanya kalau yang sudah sepuh kan biasa mawon gitu. Kalau sudah sepuh kan kulon Pak kita mau dari ini mau pendataan, tapi kalau yang masih muda-muda kan kadang-kadang langsung Pak kulon saya mau data gitu aja kan, langsung gitu lah. Itu bisa kolaborasi sih menurut saya sudah. Dari menurut BPS itu kita bisa kolaborasi antara yang sepuh maupun yang muda, yang jago IT maupun yang tidak. Nah itu nanti bisa sinergi, dan nanti kalau sudah lancar tuh, wah biar cepat aku tak dewe-dewe gitu ya. Itu bisa seperti itu. Jadi banyak sih nanti yang bisa dilakukan, tapi ini proses berjalan, nanti kita juga ikut memantau ya Pak Dharma. Jadi BPS memang tidak berlepas diri, walaupun secara tim memang tidak terlibat langsung, tapi kita selaku pembina data juga diperseni oleh BPS untuk bisa ikut memantau kegiatan yang sedang dilakukan oleh Kabupaten Magelang. Siap. Terima kasih Pak Kus Haryono SST MSI Kepala BPS Kabupaten Magelang, dan Pak Budi Daryanto SSTP MSI Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Magelang sudah rawuh di kesempatan kali ini. Tetap merdeka Pak. Dan kita mungkin pesan juga untuk seluruh ASN yang mungkin terlibat dalam kegiatan ini, mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan dengan lancar, diberikan kesehatan, riang gembira, dan ikhlas. Yang terutama ikhlasnya. Jadikan lelah kita menjadi lilah. Lelah kita menjadi lilah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih waktunya sudah bergabung di Jamus Gemilang Jagongan dan Musyawarah untuk kesempatan kali ini terkait dengan VDK 2025, verifikasi data kemiskinan 2025. Dan kayaknya waktu 1 jam ini memang nggak kerasa ya. Materi belum selesai. Oke, mungkin next time kita bisa agendakan lagi untuk kita ngobrol di Radio Gemilang. Baik.
Sahabat Gemilang, sampai di sini kebersamaan kita di program Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah terkait dengan VDK 2025, verifikasi data kemiskinan 2025. Terima kasih atas partisipasi Anda dan tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Aku udah kenyang banget.